Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima alika wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdaril azim wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tiada kata yang paling afdal, yang paling layak kita ucapkan pada kesempatan ini yaitu selain kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, kalimat puji-pujian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat yang begitu banyak, yang begitu luas terhadap diri kita semua para pemirsa insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya nikmat kesehatan, kesempatan, wabil khusus nikmat iman wal Islam yang selalu melekat dalam diri. Sehingga pada kesempatan ini tak sepantasnya lah seorang Islam itu sendiri tidak mengucapkan kalimat rasa syukur itu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, puji-pujian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, atau hamdan wa syukran lillah. Mengapa demikian para pemirsa yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena analisa kita itu ketika berpikir bahwa sangat beruntunglah orang-orang yang menggapai bulan suci Ramadan. Sangat bersyukurlah orang-orang yang bisa menggapai bulan suci Ramadan, khususnya bulan Ramadan pada tahun ini 2021. Mengapa demikian para pemirsa insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya yakin dan percaya bahwa terlalu banyak saudara-saudara kita yang ingin menggapai bulan suci Ramadan. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang ingin sampai di bulan suci Ramadan, minimal walaupun satu hari. Dan terlalu banyak sahabat-sahabat kita yang ingin menikmati beribadah di bulan suci Ramadan secara khusyuk. Namun karena Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki pendapat yang lain, dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki takdir yang lain terhadap orang itu, sehingga dia tidak mampu menggapai bulan suci Ramadan karena dia berpindah ke alam yang lain para pemirsa ya insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu bersyukurlah kita yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan umur yang panjang, kesehatan, kesempatan, khususnya nikmat iman yang melekat selalu di dalam dada kita. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita istiqamah, kita selalu taat beribadah, melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk memperbuat amal-amal saleh, sehingga insyaallah selamat fid dunya wal akhirah. Jamaah para pemirsa yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, salawat dan taslim selalu tercurah kepada baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi sebagai panutan kita, Nabi yang telah membimbing kita ke jalan yang benar, Nabi yang sampai akhir hayatnya selalu menyebut umatnya, yang memiliki kasih sayang yang sangat luas terhadap umatnya, dan wabil khusus Nabi sebagai rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam ini. Di antara semua nabi, para pemirsa, insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sepemahaman kami hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang sangat dan sangat diabadikan di dalam Al-Qur'an, sampai-sampai saking abadihnya namanya dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai menyeru kita untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah Subhanahu wa taala pula yang lebih dulu melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu. Sebagaimana Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima." Allah Subhanahu wa taala menyeru, memerintahkan kepada kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu kita tanda kutipi para pemirsa, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tak lain hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mau mengkaji, jika kita mau mencerna ayat ini, para pemirsa insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sekian banyak Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sesuatu hal. Aqimus shalah wa atuz zakat, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Namun tidak ada yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, bahkan di dalam hadis kita tidak ada yang mengatakan Allah itu salat dan Allah itu melakukan zakat dan semacamnya. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, menyeru kepada kita, khususnya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, khususnya kepada orang-orang yang beriman. Namun di depan ayat itu, para pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mendahuluinya dengan kata-kata innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusholluna 'alan nabi, mereka semua bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan telah tiba. Bulan suci Ramadan telah kita gapai pada bulan ini. Perlu kita sadari, para pemirsa insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering timbul pertanyaan bahwa bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang sangat diagung-agungkan di dalam Al-Qur'an. Namun timbul pertanyaan bahwa mengapa bulan suci Ramadan itu dikatakan bulan yang paling mulia? Di antara 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, di antara sekian banyaknya bulan, Allah ciptakan bulan Muharram, Safar dan seterusnya, sampai termasuk ada juga Rajab dan Sya'ban. Kita sangat berdoa untuk mencapai itu, Allahumma barik lana wa Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Namun yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, timbul pertanyaan kembali, mengapa bulan suci Ramadan itu sangat mulia di antara 12 bulan yang lainnya? Para pemirsa yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jawab melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Sebagaimana firman-Nya tadi. Para pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak heran ketika di bulan suci Ramadan itu, bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia. Karena kenapa? Karena bulan suci Ramadan yaitu bulan yang dimana Al-Quran itu diturunkan. Bahkan diabadikan, ada istilahnya malam nuzulul Quran. Nah, para pemirsa yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di bulan Ramadan itu umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Pertama, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Yang kedua, sebagaimana juga firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang tadi saya sampaikan mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan rasa kasih sayang. Sebagaimana panggilannya, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi para pemirsa insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan heran dan jangan terpaku jika ada seseorang Islam tapi tidak melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Mengapa? Karena keimanan itu tidak melekat di dalam dirinya. Karena buktinya bahwa ayat itu hanya menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak mengatakan ya ayyuhal Islam, wahai sekalian orang Islam, tidak. Atau ya ayyuhan nas, setiap manusia, setiap insan dan seterusnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan di dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kita sekalian, maksudnya untuk berpuasa sebagaimana yang diwajibkan kepada setiap orang-orang yang terdahulu. Jadi puasa itu sudah ada sebelum adanya Islam. Puasa sudah ada sebelum adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Timbul pertanyaan, mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berpuasa? Tak lain hanyalah la'allakum tattaqun. Jadi ingat, di akhir ayat itu ada kata-kata la'allakum tattaqun. Tak lain hanya bagaimana Allah Subhanahu, bagaimana kita itu Allah menginginkan kita meningkatkan, kita mencapai derajat la'allakum tattaqun. Insyaallah mudah-mudahan dengan bulan suci Ramadan ini kita mampu menggapai tingkatan la'allakum tattaqun. Para pemirsa insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengapa di bulan suci Ramadan, di bulan Ramadan itu di antara bulan-bulan yang lainnya hanya bulan suci Ramadan yang dikatakan bulan yang penuh berkah, bulan yang mulia, bahkan dikatakan bulan yang penuh mulia. Yang ketiga yaitu karena di bulan Ramadan itu terdapat satu malam. Nah, ini perlu tanda kutip para pemirsa insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan itu terdapat satu malam yang dikatakan malam Lailatul Qadar. Dan itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar, malam yang mana itu lebih baik dari 1000 bulan. Jika kita mau kalkulasi, kita tidak bisa, terkadang akal itu tidak mencapai. Adakah satu malam yang memang lebih mulia ketimbang yang lainnya? Ternyata memang ada pemirsa insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam Lailatul Qadar itu lebih mulia ketimbang 1000 bulan. Nah, kita bayangkan saja 1000 bulan
dalam 1 tahun itu hanya 12 bulan. Nah, itu para pemirsa insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah jika kita mampu menggapai di malam Lailatul Qadar, maka kita perbanyaklah ibadah pada malam itu, minimal untuk tanda-tanda yang biasa disampaikan oleh para alim ulama kita. Salah satunya ialah malam Lailatul Qadar itu berada di malam 27 di bulan suci Ramadan. Itu juga disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Itu pasti dirahasiakan para pemirsa yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menggapai malam Lailatul Qadar dan usahakan kita melaksanakan ibadah-ibadah di malam itu, melipat gandakan, menambah kekuatan kita, stamina kita untuk melaksanakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan melakukan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnahkan kepada kita. Pemirsa yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu adalah Ramadan awalnya adalah rahmah. Sehingga pertengahannya itu adalah maghfirah. Dan akhirannya itu adalah kebebasan dari api neraka. Dasarnya dari mana? Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam salah satu hadis yang mengatakan bahwa wa huwa syahru awwaluhu rahmah. Jadi awal di bulan suci Ramadan itu adalah rahmat untuk kita. Malam 1 sampai malam ke-10 itu insyaallah itu penuh rahmat. Yang kedua, wa awsatuhu maghfirah. Yang ketiga, wa akhiruhu isqu minan nar. Para pemirsa yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada bulan suci Ramadan ini kita bisa memaksimalkan, kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, dan insyaallah jaga stamina, jaga kondisi sehingga kita bisa sehat walafiat, dan insyaallah mudah-mudahan kita semua panjang umur sampai melaksanakan ibadah yang kita nantikan pula, yaitu salat Idul Fitri secara berjamaah di daerah masing-masing. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, insyaallah itu datangnya dari pribadi saya sendiri. Apabila ada yang benarnya, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan pantun Bale bolu, bale cakala. Itulah nama-nama ikan. Para pemirsa insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Innallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.